Kasus pembobolan bagasi pesawat yang dilakukan sejumlah porter nakal ternyata sudah menjadi tradisi di bandara. Malah di dalam dunia porter bandara, sudah ada istilah senior dan junior. Hal ini diakui oleh salah seorang tersangka berinisial S yang berhasil dibekuk Polres Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka berstatus senior ini juga pernah mengajarkan porter baru bagaimana cara membobol bagasi pesawat milik penumpang. Turun dari Lion sudah ada, dari zamannya Batavia ada itu, terus Batavia udah berhenti lari ke Lion. Dari situ Lion mulai pemain senior itu mulai ada. Jika ada junior porter yang tidak mau mengikuti permainan nakal ini, mereka akan disingkirkan. Dan setiap kali beraksi, masing-masing porter junior wajib memberi jatah hasil pembobolan tas penumpang pesawat kepada senior. Miris bukan? Itu dari hasil itu masih ke senior nggak? Ada jatah nggak? Ya setiap itu juga pasti ada jatah dikasih sama senior. Nggak, hasil dari penjualan atau barang yang ditangkap itu kan diambil itu ngasih jatah nggak ke seniornya? Iya pasti semua dikumpulin sama senior. Biasanya keuntungan yang didapat paling gede berapa tuh? 1 juta. 1 juta. Barang apa aja sih? Yang saya tahu mah paling handphone sama emas doang pak. Emas. Iya. Tas yang kayak gimana inceran biasanya? Ya kalau tas inceran sih nggak ada, cuman ya asal-asalan aja. Asal-asalan. Itu pas lagi ngelakuin aksinya tahu gak tuh ada CCTV? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau misalnya di lapangan itu nggak ada CCTV pak. Yang di bagasi pesawat? Terkecuali di makeup. Kalau di makeup memang ada CCTV dari PT Angkasa Pura. Kalau dari senior sendiri ngasih tahu nggak spot-spotnya yang aman, yang mana, yang nggak terpantau? Gitu. Masih tahu juga. Dikasih tahu juga. Udah berapa lama ngelakuin hal ini? Udah hampir ada setahunan lah pak. Tahun. Saya mulai kerja. Para porter ini menjalankan aksinya hanya bermodalkan sebuah pulpen ataupun benda tajam lainnya. Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Polisi Azhari Kurniawan mengatakan kasus pembobolan di bagasi pesawat sudah sering terjadi. Namun hanya satu kasus yang terungkap karena korban enggan untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Itulah membuktikan bahwa kami Polresta Bandara Soekarno-Hatta memang selama tahun 2015 tidak ada masyarakat yang melaporkan secara langsung kepada kami di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, sehingga bisa menjadi dasar kami untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, terhadap kasus-kasus pencurian bagasi penumpang pesawat ini. Jadi penyebab daripada kenapa masyarakat tidak ada selama tahun 2015 melaporkan kepada pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta, kemungkinan ada beberapa hal. Saat ini, aparat kepolisian juga masih memburu sejumlah porter lain yang diduga menjadi komplotan dari 4 tersangka yang sudah ditangkap. Kemudian bingung untuk melaporkan ke kepolisian mana ini melaporkannya, atau ke Bandara Soekarno-Hatta atau ke Polres di wilayah Pekanbaru. Nah, kemudian juga keengganan masyarakat itu juga karena biasanya masyarakat ini sudah melapor terlebih dahulu kepada pihak maskapai, sehingga ditindaklanjuti oleh pihak maskapai itu sendiri, entah kemudian sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dengan ganti rugi, atau mungkin juga dengan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak maskapai sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kehilangan itu, sehingga masyarakat entah itu sudah merasa puas, entah tidak puas, tapi tidak melaporkan juga kepada pihak kepolisian. Itu yang kemudian akhirnya membuat tidak tercatat di kami sebagai suatu laporan yang bisa kita lakukan penanganan selanjutnya.